Jadi jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak semua dosa itu bisa diampuni oleh Allah dengan cara istighfar. Termasuk di dalamnya ghibah dan juga fitnah. Sama halnya kalau misalnya bayar hutang. Ya kan? Kita misalnya sudah lama betul punya hutang sama orang. Ada 5 tahun, ada yang 10 tahun gitu. Dan belum kelar-kelar nih hutangnya nih. Terus ketemu sama orangnya. Cukup nggak dengan istighfar? Kita punya hutang sama orang nih, lama belum dibayar. Cukup nggak dengan istighfar? Nggak cukup, kata Allah, apa-apa ini aku nggak dilibatkan dalam masalah pinjam meminjam. Tahu-tahu sudah waktunya bayar nggak bisa bayar, istighfar. Ya Allah ampuni aku, ya Allah belum bisa bayar. Apa hubungannya sama Allah? Nggak ada. Kita kalau misalnya hutang sama orang, gimana cara selesainya? Bayar. Seperti itu gambarannya, sesederhana itu. Walaupun memang nanti kita temukan di istighfar ini banyak keutamaannya, banyak keutamaannya termasuk kayak tadi tuh. Orang yang belum bisa nyaur hutang sama orang lain, jangan karena terlampau banyak dosa, sehingga pintu-pintu rezeki itu tertutup di sebagiannya, sehingga dia hanya cukup untuk menghidupi dirinya sendiri dan juga keluarganya. Untuk kelebihannya nggak ada. Nah jangan-jangan ada dosa yang membuat pintu-pintu rezeki itu tertutup. Maka harus apa? Istighfar. Ini betul nih, kayak gini nih konsepnya betul. Terus misalnya kita dalam keadaan sakit, cukup nggak dengan istighfar? Ya memang menjadi awal gitu ya. Misalnya saat kita merasakan sakit, terus kemudian kita istighfar, ya Allah terima kasih. Astagfirullahaladzim, ya Allah terima kasih atas kebaikan hari ini. Karena kita yakin bahwa sakit yang kita rasakan itu adalah bagian dari cara Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kayaknya kita istighfar, betul tuh. Apakah cukup dengan istighfar? Kan enggak juga. Beli obat. Amin. Jadi tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan istighfar. Makanya di sini ada amal soleh. Nah sebelum kita masuk ke amal soleh, kita lihat bagaimana istighfar itu menjadi sesuatu yang spesial. Sebagaimana ada beberapa orang, 5 orang bahkan, 5 orang ini pernah mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam, yang pertama ini datang. Kami ini adalah saudagar yang mengalami kebangkrutan dalam perniagaan. Apa yang kau wasiatkan untuk kami? Kata beliau, perbanyak istighfar. Oke, pulang. Datang orang yang kedua, wahai Imam, kami ini adalah pasangan suami istri yang lama betul belum Allah titipkan karunia anak. Apa nasihat engkau untuk kami? Jawabannya apa? Banyakin istighfar. Yang ketiga datang lagi, wahai Imam, kami ini pengembala, kami peternak banyak. Tapi masalahnya sudah beberapa tahun ini nggak produktif, nggak ada yang melahirkan, susunya juga sedikit, gitu yang bisa kami peras. Apa saran dari engkau? Perbanyak istighfar. Datang lagi orang yang keempat, wahai Imam, di tempat kami itu peceklik itu nggak turun hujan dalam kurun waktu yang lama. Apa saran engkau untuk kami? Apa kata beliau? Perbanyak istighfar. Kemudian datang lagi orang, wahai Imam, aku ini punya sawah ladang. Juga ada sungai di dalamnya. Tapi masalahnya adalah air itu tidak sampai ke tempat kami. Tapi di tempat yang lain itu sudah habis sudah. Jadi air itu ditahan sampai kemudian di ujung itu nggak dapat. Dan di tempat kami itu nggak dapat, wahai Imam. Apa kata beliau? Perbanyak istighfar. Maka muridnya ini bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, bukankah tadi yang 5 orang datang itu dengan membawa permasalahan yang berbeda? Terus kenapa jawabannya sama? Semuanya disuruh apa? Istighfar. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Bukankah engkau sudah menghafal satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat ke-10 sampai ke-12? Iya wahai Imam, bacakan. Maka dibacakan oleh orang ini sambil kemudian dijelaskan oleh Imam Hasan Al-Basri. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sungguh telah kukatakan ya Allah kepada kaumku. Ini kan dialog antara Nabi Nuh dengan kaumnya. Tahu kaumnya Nabi Nuh ya? Kaum yang kepala batu itu namanya. Kaum yang kalau diperintahkan Nabi Nuh untuk menyembah Allah tutup telinga. Terus kalau Nabi Nuh sudah mulai berbicara mereka menutup muka. Itu kelakuannya siapa? Kaumnya Nabi Nuh. Itu kepala batunya memang seperti itu. Kita bisa lihat betapa kepala batunya kaumnya Nabi Nuh itu. Sebagaimana Allah sampaikan, Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Sungguh telah kami utus Nuh itu kepada kaumnya. Berapa lama? 950 tahun. Itu usia dakwahnya, Pak. Bukan usia kelahirannya, bukan.
Imam Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya menceritakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu disebutkan 1500 tahun, ada yang menyebutkan 1750 tahun, yang jelas kurang dari 2000 tahun usia. Itu usianya, Pak. Usia dakwahnya ngajakin orang beriman, ngajakin orang istighfar, ngajakin orang balik ke Allah itu 950 tahun. Kalau bahasa Al-Qur'annya 1000 tahun kurang 50. Coba. Tapi yang ikut ketika sudah bahtera itu, kapal itu sudah siap, yang ikut berapa? Belasan. Itu kapal sebesar itu diisi berapa? Belasan orang. Bahkan dari jauh kelihatan anaknya tuh lari-lari sudah. Kelihatan tuh air sudah mulai meninggi sampai ke lututnya. Maka namanya juga seorang ayah, Pak, bilang ke anaknya, ya bunayya rukam ma'ana, wahai anakku sini, naik sama ayah sini. Udah kelihatan nih air udah mulai naik, si anaknya udah lari-lari nih, Kan'an udah lari-lari dia. Apa kata dia? Enggak ya, enggak mau. Kebayang nggak itu banjir sudah mau banjir, gak pernahnya hujan model kayak gitu, sudah naik tuh air ke lutut. Dia sempat mengatakan apa? Enggak ya, enggak mau. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke bukit yang bisa menyelamatkan aku dari air. Ayahnya itu nabi. Dia lebih percaya kepada gunung yang bisa mampu menyelamatkan dia dari banjir. Padahal dia udah bilang, nak sini, nak, ikut sama ayah nih, ikut kapal sini. Gak mau, itu anaknya. Bagaimana istrinya? Sama, gak mau ikut juga. Cuman belasan orang yang naik ke bahtera. Sebagaimana Imam Ibnu Katsir menceritakan ini. Coba, 950 tahun. Terus ketika Allah akan mengazab mereka, yang tersisa berapa? Belasan orang. Ini kalau kayak kita model-model jadi Nabi Nuh. Udah pensiun dini, wah jadi Nabi ya. Udah pensiun dini rasa-rasanya. Tapi Nabi Nuh enggak, tetap aja nyuruh kaumnya. Nah jamaah sekalian, dalam satu kesempatan Nabi Nuh sudah menyampaikan, istighfar kalian kepada Allah. Apa kata kaumnya Nabi Nuh? Nuh, dosa kami ini banyak. Kalau kami mohon ampun, apa iya Allah tetap mengampuni? Ini harusnya kayak kita nih, kita punya salah banyak. Harusnya kalau ditawarin ampunan, ya sudahlah mohon ampun, kan selesai. Nggak usah pakai nanya. Ya Allah, saya dosanya banyak, kalau aku minta ampun, terus kau ngampuni nggak? Nggak usah, bilang aja ya Allah, aku punya salah, punya banyak dosa. Allah ampuni, Allah ampuni. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya dia itu Allah Maha Pengampun. Nah, Ghaffar dengan Ghafur itu beda. Ghaffar itu artinya yang terus-menerus dalam memberikan ampunan, nggak pakai bosan ya mas sekalian. Nah, setelah mereka tahu nih Allah bakal mengampuni, mereka mengatakan apa? Nuh, kalau kami diampuni sama Allah, terus apa yang akan Allah berikan kepada kami? Ya Allah, udah dibilang ampunan sudah cukup. Masih bilang apa? Kalau kami diampuni sama Allah, Allah akan ngasih apa? Maka apa kata Allah? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat tapi tidak menimbulkan mudarat. Hujannya berkah, Pak. Hujannya seperti hujan yang biasa kita minta saat pertama kali rintik-rintik hujan itu jatuh. Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkan kepada kami hujan, tapi hujannya memberikan manfaat tuh. Hujan yang model kayak gini yang bakal Allah kasih buat mereka yang sudah diampuni dosa-dosanya. Cukup? Enggak. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Dan akan dilipat gandakan harta kalian dan akan diberikan kepada kalian keturunan-keturunan. Nah, bagi jamaah sekalian yang punya masalah hidup berkenaan dengan masalah ini dan belum Allah titipkan keturunan, sedangkan menikahnya udah lama banget, banyakin istighfar sudah. Ini cocok nih kayak gini nih. Cocok kalau kita punya salah, punya banyak dosa, jangan-jangan dari dosa-dosa ini doa minta anak kita belum dikabuli sama Allah. Maka perbanyak istighfar. Bukan cuma itu kata Allah. Kalau kalian sudah diampuni, aku berikan yang dua, yang berikutnya. Apa itu? Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan diberikan juga kepada kalian itu sawah ladang. Bukan cuma sawah ladang, tapi dialirkan di tengah-tengahnya sungai-sungai. Coba. Dari 5 rangkaian kebaikan yang Allah tawarkan kepada orang-orang ini, muaranya satu dulu. Apa? Banyakin istighfar. Ya Allah, sudah kukatakan kepada kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah, mohon ampunlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Kalau Allah sudah mengampuni seseorang, maka Allah akan mudahkan baginya apa? Mendapatkan hujan yang lebat yang tidak menimbulkan mudarat. Kejawab pertanyaan tadi.
Diberikan harta yang berlipat ganda, dijawab buat orang yang sedang bangkrut tadi. Diberikan anak keturunan, juga menjawab orang yang sudah lama tidak Allah titipkan keturunan. Diberikan sawah ladang, juga menjadi jawaban buat orang yang peceklik tadi. Terus kemudian diberikan sungai-sungai, juga sama, memberikan jawaban kepada orang yang merasa bahwa ya Allah, wahai imam, udah lama nih tempat kami ini nggak kebagian air, habis sudah sama orang-orang yang ada di sana. Ini juga menjadi jawaban. Dan muara dari semuanya itu adalah istighfar.